Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran Torah ya. Kita masuki bilangan pasal ke-35. Kita baca ayat 1 sampai 8 aja, tapi nanti sampai ke 8 nanti saudara baca semua ya di rumah. Kita akan baca ayat 1 sampai 8 bilangan 35 ini bersama-sama sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Yahweh berbicara kepada Mose di dataran Moab di tepi Yordan Jericho. Firman-Nya, perintahkanlah Bani Israel supaya mereka memberikan dari warisan mereka kepada orang-orang Lewi, kota-kota warisan untuk mereka mendiaminya, dan memberikan kepada orang-orang Lewi lahan penggembalaan di sekitar kota-kota itu. Dan kota-kota itu akan menjadi milik mereka untuk mereka diami. Dan lahan-lahan penggembalaan akan tersedia bagi hewan mereka, dan bagi harta milik mereka, dan bagi semua binatang mereka. Dan lahan penggembalaan kota-kota itu yang kamu berikan kepada orang-orang Lewi itu ialah dari tembok kota dan keluar 1.000 hasta sekelilingnya. Haruslah kau mengukur di luar kota itu di sisi timur 2.000 hasta. Dia untuk sisi selatan 2.000 hasta. Untuk sisi barat 2.000 hasta dan untuk sisi utara 2.000 hasta, dan kota itu di tengah-tengah. Ini menjadi lahan-lahan penggembalaan kota-kota itu bagi mereka. Dan kota-kota yang harus kami berikan kepada orang-orang Lewi, 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Dan di samping itu haruslah kamu berikan 42 kota. Semua kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi, ada 48 kotanya dan dengan lahan penggembalaannya. Dan kota-kota yang harus kamu berikan dari milik Bani Israel, dari yang banyak haruslah kamu beri banyak, dan dari yang sedikit haruslah kamu beri sedikit. Setiap suku sesuai dengan warisan yang diwarisinya, dia harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang-orang Lewi. Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Sebagaimana yang seringkali atau beberapa kali diingatkan, orang Lewi itu tidak mendapatkan tanah warisan ya. Jadi 12 suku anak-anak Yakub ya. Orang Lewi itu ditarik dari 12 suku dan posisinya digantikan oleh si Manasye. Manasye itu anaknya Yusuf ya. Anaknya Yusuf. Jadi karena Yusuf itu punya 2 anak, satu Manasye, satu Efraim ya. Dan karena orang Lewi tidak mendapatkan hak waris, dan lahan itu harus dibagi tetap 12 ya. Jadi haknya si Lewi ini diberikan kepada Manasye ya. Manasye ini anak daripada Yusuf, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua anak Yusuf ini mendapatkan harta warisan ya. Seharusnya sih kalau ini digantikan, seharusnya hak itu menjadi bagian daripada si siapa? Si Ruben ya. Si Ruben. Tetapi karena Ruben melakukan dosa ya, sehingga hak kesulungannya itu dicabut ya. Hak kesulungan dicabut dan diberikan kepada Yusuf ya. Dari Yusuf, dan karena itu si Manasye lah yang mendapat bagiannya ya. Mendapat bagian untuk pengganti daripada si orang Lewi ya. Jadi orang Lewi itu tidak mendapatkan hak ya. Nah, disinilah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, jadi Yusuf itu dua-dua anaknya mendapatkan tanah warisan. Dan orang Lewi ini
Orang Lewi ini karena mereka tidak mendapatkan tanah warisan sesuai dengan apa yang kita baca tadi, mereka mendapatkan bagian daripada setiap suku-suku yang mendapat warisan. Ya, artinya semua orang Lewi ini harus ada di semua suku. Ya, di semua suku dia harus ada di sana. Ya. Dari mulai Ruben dan seterusnya, ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah imam, ya. Jadi imam itu ya harus ada di tengah-tengah semua suku Israel, ya, semua suku Israel, sehingga ya sesuai dengan apa yang tadi kita baca, setiap suku harus memberikan warisannya yang diberikan kepada orang Lewi, ya. Nah, kalau tadi saudara perhatikan, ya, ada pengulangan kembali ya dari apa yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya, ya, di bab sebelumnya, ya. Kita lihat kembali ya, ayat ke-6 coba. Kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang-orang Lewi. 6 kota perlindungan dan yang harus kamu berikan supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Dan perhatikan, di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Minggu lalu kita belajar tentang bangsa ini, ya, bukan minggu lalu, dua minggu lalu, dua 3 minggu yang lalu, ya, di mana bangsa Israel ini dalam perjalanan dari tanah Mesir, ya, sampai ke tanah perjanjian, mereka berhenti di 42 tempat, masih ingat nggak? 42 tempat persinggahan, ya. Nah, di sini kita melihat kembali pengulangan, ya, apa yang pernah dijelaskan, ya. 42 kota harus diberikan orang-orang Israel bagi orang Lewi, ya. Jadi orang-orang Lewi ini ada di beberapa tempat di seluruh suku, ya. Jadi kalau seandainya kalau kita lihat biasanya para nabi itu ya dari suku Lewi, ya. Ya tidak selalu, tapi biasanya dari suku Lewi. Kenapa dari suku Lewi? Karena mereka yang banyak membaca Torah. Karena Torah itu yang megang kan, yang aslinya itu dipegang oleh imam, ya. Sedangkan imam itu kan keturunan dari Lewi. Sehingga jangan heran apabila rata-rata namanya nabi itu dari suku Lewi, ya, dari suku Lewi. Dan mereka kadang-kadang disebut berasal di mana kota mereka berada, ya. Sehingga kita harus sangat-sangat berhati-hati ketika kita membaca ada orang ini, orang Lewi tapi tinggal di sebagai contoh, ya. Sebagai contoh 1 Samuel pasal 1 ayat ke-1. Ya, ayat ke-1. Kita baca, ya. Adalah seorang pria dari Ramataim Sofim, dari wilayah perbukitan Efraim. Namanya Elkana, anak Yeroham, anak Elihu, anak Tohu, anak Suf, seorang Efraim, ya. Kalau kita baca, kita selidiki, ya, dari Elkana ini kan yang dia punya dua istri kan, yang satu bernama Hana, yang satu lagi bernama Penina.
Dan karena janji daripada si Hana, kalau dia mendapatkan keturunan, anak ini akan dipersembahkannya, dinasarkannya untuk melayani Bapa Yahweh. Kemudian oleh kasih kemurahan Tuhan, Tuhan menjawab doanya, sehingga lahirlah Samuel. Ya, nah, Samuel ini kan ditaruh di bait suci. Bahkan kalau saudara baca, ya nanti kita pernah belajar ini ya, kalau Tuhan mereka nanti kita ulangi. Dia itu kan ketika dia dipanggil oleh Bapa Yahweh, dia kan tinggal di dalam bait suci. Sedangkan yang tinggal di bait suci itu harus orang Lewi. Nggak boleh dari suku lain. Ya. Tetapi kalau kita baca tadi dari ayat 1 tadi, ya, seolah-olah banyak orang, oh dia ini orang Efraim. Dia bukan orang Efraim. Dia itu orang Lewi. Ya. Tetapi karena dia orang Lewi ditempatkan di daerah dalam pembagian 42 kota tadi. Ya. Dia itu orang Lewi yang ada di daerah Efraim. Ya. Jadi jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita salah. Ya. Nah, kan kita buktiin dong ya, bukti. Pertama seperti yang saya katakan tadi. Ya, ketika dia menyerahkan Samuel yang masih bayi, yang bukan bayi lah. Mungkin setelah lepas istilah lepas tetek kan. Mungkin umur 3-4 tahun dia serahkan ke bait suci. Di bait suci itu hanya orang Lewi. Ya. Hanya orang Lewi, nggak boleh orang lain. Ya. Tetapi ya itulah rencana Tuhan, ya. Nah, kalau kita mau selidiki, kalau umpamanya ragu-ragu, ya kita lihat dari keturunan Lewi, ya. Keturunan Lewi kita coba lihat di 1 Tawari pasal ke-6. Tadi kan Elkana, ya. Elkana punya anak namanya Samuel tadi itu, ya. Dari 1 Tawari, ini kan 1 Tawari di judulnya itu, dalam kitab suci saya judulnya keturunan Lewi. Ya, saya nggak tahu kalau ILT keturunan Lewi juga kan. Ya, keturunan Lewi, kita baca ayat ke-33. 33, ini keturunan Lewi ya. Inilah orang-orang yang beri dan anak-anaknya dari anak-anak Kehat. Ya, ini Kehat ini kan anaknya Lewi. Heman si penyanyi, anak Yoel, anak Samuel, anak Elkana. Jadi dari sini untuk menjelaskan kepada kita kembali bahwa yang namanya Samuel, dia ini adalah hakim-hakim yang terakhir dan juga nabi. Ya, dia itu keturunan Lewi. Ya. Cuman ya dari ayat-ayat tadi, kalau nanti saudara baca di 1 Tawari pasal 6, ya. Loh, kenapa dia bisa bakar korban? Yang bakar korban itu harus imam besar. Ya. Lah kita nanti kalau saudara baca lagi di dalam kitab Samuel, karena imam besar pada zaman itu, yang itu si Eli dengan anak-anaknya, dalam pandangan Tuhan mereka melakukan kejahatan besar, ya, sehingga mereka dibunuh oleh Tuhan dalam 1 hari, ya, dibinasakan oleh Tuhan. Lah kemudian ya itulah cara Tuhan, ya. Torah menyatakan yang membakar korban itu harus keturunan Harun. Kalau tadi kan si Samuel keturunan Kehat kan. Saya tanggap. Kehat ya, dari orang Kehat. Jadi jangan sampai salah ya. Kan ini kan kita belajar nih. Jadi diperhatikan baik-baik supaya jangan kita salah. Karena kita sudah tahu bahwa kita balik lagi ke mana tadi? 1 Tawari pasal 6 ya. 1 Tawari pasal 6. Kita lihat di dalam ayat 1. Anak-anak Lewi, Gersom, Kehat, Merari. Anak-anak Kehat, Amram, Yesar, Hebron, Uziel. Anak-anak Amram,
Harun, Musa, Miriam dan seterusnya. Ya. Ini imam besar. Tetapi anak-anak Lewi yang lain dari kita naik ke atas tadi, dari Gersom, dari Merari atau keturunan dari ketiga ini, kan si Mose itu dari Kehat. Sedangkan Kehat sendiri punya 3 anak, Amram, Yesar, ada 4 anak. Yang menjadi imam besar itu hanya yang dari Amram. Dari Amram kan lahirnya si Harun sama yang lain-lainnya. Ya. Lah karena si keturunan imam besar ini pada zaman Samuel yang bernama Eli berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan musnahkan semua, bapak sama anak-anak dibinasakan dalam 1 hari. Ya. Dan Tuhan menggantikan imam besar ini dengan si Samuel. Yaitulah sutradaranya mengatur sebegitu rupa, ya, sehingga sejak kecil si Samuel ini, walaupun dia bukan keturunan imam besar, tapi sejak kecil dia sudah dilatih. Karena nasar ibunya, dia dikirim ke bait suci, ya, akhirnya dari kecil dia sudah diajar melayani Tuhan. Dan Tuhan punya rencana, ya Tuhan kan maha tahu. Tuhan sudah tahu si Eli ini nanti bakalan melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan, ya, akhirnya dibinasakan oleh Tuhan. Semua ketua imam besar waktu itu dibinasakan, karena itu diganti dengan Tuhan menggantinya dengan Samuel. Ya, seperti yang pernah saya katakan, imam besar itu kan berdasarkan Torah. Yang bikin Torah itu atau perintah ketetapan itu Tuhan. Yang bisa merubah itu hanya Tuhan. Tidak boleh yang lain. Ya. Jadi di sini kita melihat sangat luar biasa cara Tuhan, dia juga mengatur tentang orang-orang Lewi ini. Ya. Kita sudah belajar dalam kitab Bilangan sebelumnya. Orang Lewi ini yang bertanggung jawab untuk semua pekerjaan di bait suci khususnya. Ya, di bait suci, dan orang lain tidak boleh campur tangan walaupun sama-sama orang Israel. Ya, walaupun sama-sama orang Israel tidak boleh dekat-dekat. Dekat-dekat dibinasakan oleh Tuhan. Ya, kita lihat lagi ya, supaya kita diingat-ingat ya. Kita baca dulu Bilangan pasal 1. Ya, supaya ngerti ya. Bukan ngerti, artinya ingat kembali. Kita baca ayat 49. Mulai ya, ayat 49 sampai ke berapa ini? Sampai 51 lah. Tapi nanti kalau ini saudara baca lagi ya. Hanya mengenai suku Lewi, janganlah engkau membilangnya dan janganlah menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel. Malah engkau tempatkanlah orang-orang Lewi itu di atas tabernakel kesaksian, dan atas segala perabotnya, dan atas semua yang ada di dalamnya. Mereka harus membawa tabernakel itu dengan segala perabotnya. Mereka harus melayani dan harus berkemah di sekeliling tabernakel. Dan untuk memindahkan tabernakel, orang-orang Lewi harus membongkarnya. Dan untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi harus mendirikannya. Perhatikan. Dan orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Ya, ini cara Tuhan. Ya. Jadi hanya orang-orang khusus yang ditunjuk oleh Tuhan yang diperkenankan untuk melayani Tuhan. Ya, dan hal ini terjadi pertama kali kita sudah belajar, nanti sudah lihat lagi dalam kitab Keluaran. Ketika Moshe naik ke gunung untuk bertemu dengan Bapa Yahweh, untuk menerima 2 loh batu dan menerima pengajaran secara langsung dari Bapa Yahweh 40 hari 40 malam. Ya, ketika bangsa saya nunggu si Moshe ini 40 hari 40 malam ditunggu-tunggu, enggak turun-turun.
Akhirnya ya karena pengaruh lingkungan yang saya tafsirkan dari orang-orang lain yang menyusup masuk ke tengah bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, orang-orang lain juga ikut. Orang-orang inilah yang bangsa-bangsa ini yang mempengaruhi bangsa Israel. Sehingga ketika Moshe lama tidak turun-turun 40 hari, 40 malam. Akhirnya mereka mempengaruhi orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel membuat patung lembu. Di mana mereka menyembah patung lembu ini, suatu kekejian di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Moshe turun. Ketika dia turun, ya ternyata hanya suku Lewi yang tidak menyembah kepada patung lembu. Itulah salah satu asal muasal kenapa suku Lewi ini yang dipercaya oleh Bapa Yahweh untuk melayani dia di tabernakel. Ya semua pekerjaan. Orang Lewi ini banyak. Bahasa kalau dihitung di dalam, kita pernah belajar ini. Ketika orang Israel dihitung ada 603.550 orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Orang Lewinya yang dari 1 bulan. Beda ya. Orang Lewinya dari 1 bulan ke atas itu berjumlah 22.000 orang. Orang Israel 20 tahun ke atas. Ya. Nah, kita melihat sini ya itulah cara Tuhan. Dia punya hak untuk mengatur segala sesuatu. Ya. Dan orang Lewi ini karena mereka untuk melayani Tuhan, artinya mereka harus melayani seluruh orang Israel. Karena itu mereka tidak mendapatkan tanah waris. Ya, tanah warisnya diberikan kepada Manasye. Dan mereka orang Lewi ini harus ada di semua daerah. 12 suku yang ada yang mendapatkan warisan. Dan berdasarkan firman Tuhan, bangsa Israel atau saudara-saudaranya ini harus memberikan 42 kota. Ya, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu kan, mungkin 2 minggu yang lalu. Tentang tempat persinggahan, ada 42 tempat persinggahan. 42 tempat kita sudah belajar. 42 adalah 40 ditambah 2. Ya. Dalam bahasa Ibraninya atau dalam alfabet alef taunya bahasa Ibrani, kita tahu bahwa 40 itu mem itu artinya air atau kekacauan. Dan 2 itu adalah bet itu adalah rumah, ya. Nah, kita melihat di sini orang Lewi mempunyai 42 kota beserta tempat penggembalaannya. Ya. 40 ditambah 2. Berbicara 40 berbicara air, berbicara firman. Berbicara 2 berbicara bet. Ya, yaitu rumah. Ya. Orang Lewi adalah orang yang dapat dikatakan imam yang melayani orang-orang Israel. Artinya ya, angka-angka itu kan ya suatu angka-angka yang berdasarkan gematria daripada bahasa Ibrani itu, alfabet dan gematria itu. Semuanya mempunyai arti-arti yang khusus. Dan kita dapat mengambil arti dari apa yang tertulis. Coba kita lihat dulu alfabet tadi. Ya, 42. Karena ini kan sama dengan 42 tempat persinggahan, ya sama-sama bilangan 42. 40 mem, kita lihat di 42 itu 40 tambah 2. Mem ini gematrianya atau bilangannya 40. Ya, mem kan tadi 42, 40 ditambah 2. 40 itu mem, ya. Mem terus artinya air atau chaos, air atau kerusuhan. Berbicara air, berbicara firman, ya. Kemudian kita lihat bet itu 2. Gematrinya 2, bet
itu house, rumah. Ya. Jadi kita ya berasakan arti semua itu. Orang Lewi adalah keturunan imam yang harus melayani Tuhan. Ya, berbicara rumah kita bisa tafsirkan karena dia orang Lewi adalah bait Tuhan. Dan berbicara air, berbicara firman. Orang Lewi adalah orang-orang atau imam yang harus senantiasa tinggal di dalam bait suci. Ya, yang harus selalu menyelidiki, memeditasi, mengobservasi firman. Hidup di dalam firman karena mereka harus menjadi contoh. Ya, mereka harus menjadi contoh sehingga ketika orang datang kepada mereka, mereka harus memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan apa yang tertulis. Setiap aturan, perintah dan ketetapan yang Tuhan ajarkan. Ya, itu makna daripada 42 kota. Ya, berbicara kota ya berbicara tempat di mana mereka ditempatkan Tuhan. Mereka harus memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan firman dalam hidup mereka untuk menerangi saudara-saudara mereka dengan firman. Ya, jadi kemanapun mereka pergi, ya, itu harus menjadi gambaran yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga bangsa Israel senantiasa dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Oleh firman yang dinyatakan oleh para imam ini. Ya, nah, kita melihat sungguh sangat luar biasa. Itu dalam arti kata ya untuk bangsa Israel. Kemudian kalau kita kembali tadi di ayat di Bilangan pasal 35, dikatakan di sana ayat ke-6. Kota yang harus kami berikan kepada orang-orang Lewi, 6 kota perlindungan. Apalagi kota perlindungan. Jadi selain 42 kota, mereka juga harus diberikan 6 kota yang lain. Nah, kalau nanti saudara baca seterusnya, ya, 3 kota untuk di sebelah barat daripada Sungai Yordan, di sebelah timur juga 3 kota. Kan ada 2,5 suku, suku Ruben, suku Gad dan setengah suku Manasye. Mereka tidak menyeberang, mereka ada di sebelah barat Sungai Yordan. Tetapi yang 9,5 suku, mereka menyeberang, mereka ada di daerah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh bagi bangsa ini kepada leluhur mereka. Ya, apa itu kota perlindungan? Berdasarkan firman Tuhan, ya, kita lengkap ayat ke-11. Maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota. Itulah kota-kota perlindungan bagimu. Supaya, perhatikan ayat ini. Pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Dan kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut balas. Agar si pembunuh itu jangan mati sampai dia berdiri di hadapan jemaat untuk pengadilan. Ya, 6 kota. Ya, 6 kota disebut di situ 6 kota perlindungan. Untuk siapa? Apabila ada berasa ayat firman Tuhan. Apabila ada orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja. Ya, dengan tidak sengaja. Lah supaya dia jangan dibunuh oleh keluarga yang terbunuh. Sebelum dia diadili. Maka orang ini harus tinggal di salah satu kota yang sudah disiapkan. Ya, itulah cara Tuhan. Ya, kita lihat di dalam gematria tadi 6 kota. Apa itu 6? Ya, kita lihat di dalam gematrianya tadi. 6 itu wow. Ya, tapi kalau terjemahan
Kalau sekarang mereka bukan bilang wow tapi vav ya. Vav. Vav. Karena itu jangan heran apabila sekarang ini, kalau dulu kan kita ejaan lamanya Yod He Waw He YHWH. Sekarang mereka bilangnya YHVH. Itu ya kalau saya boleh kata itu istilahnya apa yang baru itu? Ejaan yang baru. Ya. Kalau sekarang kita kan untuk C dulu kan TJ. Saya tanggap. Ejaan barunya wow ini ejaan barunya jadi VAV. VAV. Karena itu jangan heran kalau ada beberapa buku yang terbitan baru. Mereka bilangnya YHVH. YHVH. Ya. Tetapi saya pribadi ya boleh aja ejaan itu sih boleh aja. Ya boleh aja kan namanya ejaan mereka kan boleh aja ngutang-ngutik sama seperti kita. Tetapi kalau kita mau ya bagi saya ya nama Tuhan itu nggak bisa berubah. Tetap aja YHWH. Yod He Waw He maksudnya. Cuman cara pembacaannya agak beda, ya. Tetapi saya percaya ya artinya tetap Yahweh. Ya, orang boleh mengeja macam-macam, tetapi ya tetap aja Yahweh, Yahweh. Ya. Nah, saudaraku, di sini dikatakan arti daripada wow ini nail atau pek atau et, ya nail atau paku, pek itu pasak. Tahu pasak ya? Biasanya umpamanya kayu sama kayu. Dia nggak paku, dia pakai pasak, ceklok gitu. Ya sama-sama kayu materialnya. Ya. Artinya nail ataupun pasak untuk menyatukan dua benda menjadi satu. Bisa tanggap, paku kan umpamanya ini sama ini kan, ini sama ini dipaku, cetek. Itu pakai paku untuk menyatukan antara dua barang. Pasak juga sama, cuman dia harus dibor dulu, baru dikasih kayu, cetek. Pek itu pasak ya, pasak. Ya. Ini kan artinya seperti itu. Terus apa maksudnya? Ya. Apa maksudnya? Artinya paku mempersatukan. Katakanlah dua benda menjadi satu. Ya, menjadi satu. Terus kita banding ini kan dalam penguasaan orang Lewi. Kan Tuhan berfirman beri orang Lewi 6 kota dan 42 kota. 42 kota tempat tinggal keluarga mereka. Yang 6 kota ya tempat tinggal orang Yahudi juga, orang Lewi juga. Tetapi kalau ada orang yang membunuh tanpa sengaja, dia boleh lari ke tempat ini. Sampai berdasarkan ayat firman Tuhan, persidangan dilakukan. Ya tentunya oleh imam dan oleh jemaat atau biasanya tua-tua jemaat. Mengambil keputusan apakah orang ini melakukan pembunuhan benar-benar tidak sengaja, apakah hukumannya yaitu tergantung keputusan mereka. Hanya kalau mereka membunuh, memang niatnya membunuh, ya berlakulah apa yang dikatakan Torah, nyawa ganti nyawa. Artinya ya hukuman mati. Ya, kalau kenyataannya mereka memang berniat untuk membunuh seseorang. Ya. Nah, di sini kita coba melihat artinya. Ya. Berbicara nail, berbicara paku, berbicara bangsa ataupun orang Lewi ini sebagai imam. Ya. Karena berbicara 6 ini berbicara untuk orang-orang yang membunuh. Maka para imam saya menafsirkannya. Karena dia kepada mereka, kepada orang-orang inilah, kepada imam-imam inilah, mereka berharap untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dan tidak ada keputusan yang adil kecuali dari Torah itu sendiri. Saya tangkap maksudnya.
Jadi dia harus tetap tidak terpengaruh mengambil keputusan bagi katakanlah orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Dia harus mengambil keputusan yang benar-benar tepat sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat sangat luar biasa cara Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. Orang Lewi adalah orang yang dikhususkan untuk benar-benar terus-menerus hidup mengandalkan firman Tuhan. Tidak boleh menyimpang dari firman, dari Torah, aturan, perintah, dan ketetapan. Hal-hal inilah yang dikritik oleh Yeshua. Ketika dia berkata kepada ahli Torah, kepada ahli-ahli kitab, engkau lebih taat kepada tradisimu daripada kepada firman Tuhan. Ya, kenyataan yang membuktikan seperti itu. Ya. Dan itu sesuatu hal yang memang terjadi pada zaman Yeshua. Ya. Ketika Yeshua, Torah yang hidup, Torah yang murni. Karena Torah itu adalah pribadi Yeshua sendiri. Yang menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Kata kitab Yohanes pasal 1. Artinya firman ini ya Torah itu sendiri, yaitu Yeshua sendiri. Ketika Yeshua datang dengan segala kemurniannya. Tetapi kenyataan membuktikan orang-orang Lewi, para imam, para ahli kitab, tidak bisa menerima seutuhnya akan firman yang murni yang turun dari sorga. Maka mereka menentangnya, bahkan menyalibkan dan membunuhnya. Ya, nah, hal-hal seperti ini kita lihat sangat luar biasa. Seorang imam kata firman Tuhan, ya. Kita lihat ya, imam itu harus bagaimana sih? Ya. Kita lihat Yeremia 18 ayat 18. Kemudian mereka berkata, datang dan marilah kita membuat rencana melawan Yeremia. Perhatikan. Sebab Torah tidak akan hilang dari imam. Nasihat tidak akan hilang dari orang bijaksana. Firman tidak akan hilang dari seorang nabi. Orang Lewi adalah seorang imam. Seorang imam merasakan apa yang kita artikan tadi di dalam 42 kota. 4 dan 40 ditambah 2. Ya. Mereka benar-benar harus terpaku kepada firman. Harus menjadi satu dengan firman. Ya, paku tadi antara dua pribadi si imam dan Torah itu sendiri harus menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga dimanapun para imam ini berada, mereka tetap hanya berdiri di dalam Torah. Karena mereka ini harus memberikan, berbicara imam. Berbicara mereka juga yang akan mengadili. Ya. Nah, ketika Yeshua mau disalibkan, dibawa ke imam besar. Imam besar yang mengambil keputusan. Ini mau diapain? Ya. Nah, itulah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kan ya sebagaimana yang kita imani segala sesuatu yang ditulis kata kitab 1 Korintus pasal ke-10. Segala sesuatu yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu ditulis khususnya bagi saudara dan saya. Yang juga hidup pada zaman akhir. Kita lihat ya. Karena ayat ini seringkali disingkapkan atau dikatakan. Ya kita lihat. Supaya diingat lagi ya.
Sebenarnya gampang ingatnya. 1 Korintus 10 ayat 11. Ya. 1 Korintus 10 ayat 11. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Secara global saya menafsirkannya. Ya, dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Inilah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semua ini ditulis, ya, supaya kita mengerti akan semua rencana Tuhan. Ya, kita sudah belajar kitab suci ini adalah ceritanya Bapa Yahweh. Ketika dia pertama kali untuk memulihkan kembali dunia setelah dikacau balaukan oleh si jahat, si setan. Ya, saya tidak katakan penciptaan dunia, tapi memulihkan kembali. Karena di dalam ini buat pengetahuan supaya saudara mengerti, ya. Karena kan dengan semakin canggihnya pengetahuan sekarang kan seringkali diketemukan oleh para arkeolog. Ya, bahkan beberapa di negara kita ini. Ada binatang-binatang atau fosil-fosil yang berumur sekian juta tahun. Apakah itu mungkin? Apakah itu sesuai nggak dengan firman Tuhan? Karena banyak orang Kristen hanya terpatok, oh Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 dia istirahat dan seterusnya. Kalau ditambah-tambah sampai sekarang, kan dari hari pertama sampai hari ke-6, sampai hari ke-7 berarti udah 1 hari kan. 1 hari Tuhan 1000 tahun, berarti baru 7000 tahun. Ya, kemudian manusia jatuh dalam dosa sampai sekarang 6000 tahun. Oh, ini baru 13.000 tahun. Apakah kitab suci kita salah? Karena itu saya memberikan penafsiran sebagai gambaran. Ada 2 hal yang kita bisa lihat. Pertama, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti sempurna. Ya. Sehingga ketika dikatakan dalam Kejadian pasal 1, kita lihat ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Yang harus diperhatikan adalah, saya percaya bahwa kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi pasti sempurna. Hanya kita tidak tahu berapa lama umurnya ini. Kejadian 1 ayat 1. Kita nggak tahu. 1.000.000 tahun? Bisa. 10 juta tahun? Ya bisa. Sehingga apabila ada orang yang menemukan, ya kalau di kebun-kebun binatang atau di buku-buku, di video-video kita nonton, oh ada binatang purba, dinosaur segala macamnya. Ya, saya percaya binatang itu semua ada di sini. Kejadian 1 ayat 1. Ini memang rahasia Tuhan. Tuhan tidak sebut berapa juta tahun ini umurnya, tapi dia sudah ada di situ. Ya, termasuk mungkin kalau kita lihat juga, oh diketemukan raksasa-raksasa yang 20-an meter. Saya tafsirkan dia juga ada di sini. Yang mungkin jutaan tahun yang lalu mereka ada di sini. Ya, mereka ada di sini. Ya, seperti yang pernah saya berikan perbandingan. Merasakan data-data yang ada di kebun-kebun binatang atau di buku-buku. Yang namanya dinosaur itu tingginya sekitar 30-an meter. Kalau dia berdiri. Ya. Kalau kita ambil perbandingan dengan zaman sekarang. Manusia sekarang dengan binatang yang paling tinggi. Ya kita tafsirkan yang paling tinggi itu jerapah.
atau ziraf. Ziraf itu paling tinggi ya rata-rata yang tinggi itu 5 meter. Manusia yang tinggi juga sekitar 2,5 meter. Artinya 1:2. Loh kalau diketemukan si dinosaurusnya 30 meter. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin raksasa itu 15 meter. Sesuai dengan apa yang diketemukan oleh banyak ahli-ahli yang mencari fosil-fosil. Ya, nah ini sebagai pengetahuan supaya saudara ngerti. Ya, itu dari sisi yang pertama. Ya, dari sisi yang kedua, walaupun kita menafsirkan, ya, kita melihat bahwa setelah manusia atau dunia dipulihkan hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 Tuhan beristirahat, ya kan? Habis itu tiba-tiba manusia jatuh dalam dosa. Itu tidak disebut, ya kita memang menafsirkan berdasarkan apa yang tertulis. Ya. Saya menafsirkan berdasarkan apa yang tertulis itu 5.000 tahun. Tapi ya tafsiran kita kan bisa aja salah. Tapi saya yakin dengan tafsiran itu karena datanya ada. Semua itu oleh kemurahan Tuhan kita paling sedikit bisa mengerti bahwa manusia ini ya setelah diciptakan hari ke-6 kapan dia jatuhnya? Kan itu. Kan gak disebut secara hurufiah dia jatuh, gak disebut. Hanya tahu-tahu Kejadian pasal 3. Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Berapa lama dia antara hari ke-6 sampai hari jatuhnya? Hanya berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Saya mencoba menafsirkan. Ya. Saya mencoba menafsirkan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Ya. Nah, kita sudah belajar ini, cuma kan untuk merefresh lagi. Kita lihat Keluaran. Untuk refreshing jadi supaya karena ya kita harus mengerti ya. Karena ada hal-hal yang tersembunyi. Kalau kita tidak hati-hati, ya tetap tersembunyi. Tapi kalau kita mohon kemurahan Tuhan, ya paling sedikit, masuk akal juga. Ya, kita lihat. Keluaran 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Moses hari tanah Mesir yang mengatakan, bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Perhatikan ayat ketiga. Berbicaralah kepada seluruh jemaah Yesaya dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini. Pada hari ke-10 dalam bulan ini. Setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka. Menurut keluarga leluhur seekor kambing domba untuk setiap keluarga. Hari keberapa? Hari ke-10. Ditanam tuh ya. Ingat, kita lengkap ayat ke-6. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14. Lo yang menjadi pertanyaan, kita kan harus bertanya. Tuhan kenapa hari ke-10? Tuhan kenapa hari ke-14? Disiapkan hari ke-10, tapi disimpan sampai ke hari ke-14. Kenapa gitu? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita.
Dan hanya oleh kemurahan Tuhan ya kita menggali ya Tuhan berkenan singkapkan. Dari situlah saya berani menafsirkan bahwa ya apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi 5.000 tahun Tuhan tunggu-tunggu. Tidak ada anak. Ya. Satu harinya Tuhan 1.000 tahun. Ya. Dan ini tadi korban Paskah. Ya. Hari ke-10, siapin hari ke-10. Jadi ada dosa. Karena itu dipersiapkan korban untuk dibakar pada hari ke-14. Tafsirannya atau saya menafsirkannya. Manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7. Hari ke-8. Hari ke-9. Hari ke-10 dia jatuh dalam dosa. 5 hari, 5.000 tahun. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena Tuhan izinkan setan masuk ke Taman Eden, dicobai dia langsung jatuh. Kenapa? Karena dia menunda-nunda melakukan firman Tuhan. Beranak cucu bertambah banyak selama 5 hari, 5.000 tahun. Ya. Tetapi firman Tuhan tadi kata, simpan hari sampai hari ke-14. Sudah jatuh hari ke-10. Simpan sampai hari ke-14. Antara zaman Adam sampai zaman Yesua. 4.000 tahun. 4 hari. Bisa ditangkap? Ya. Yesua baru dimunculkan pada hari ke-14. Paskah, dia berkorban untuk semua manusia karena dosa manusia yang pertama. Nah, di sinilah kita melihat cara Tuhan karena manusia jatuh dalam dosa. Walaupun bagaimana inilah ciptaannya, dia mau menyelamatkan mereka. Setelah tertipu oleh setan, kemuliaan Tuhan yang tadinya menguasai manusia sebagian hilang. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Roma pasal kita lihat ya. Roma pasal ke-3. Ayat ke-20 berapa itu? Kita lihat ayat ke-23. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Tadinya manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, memancarkan kemuliaan. Tetapi karena mereka memberontak terhadap firman Tuhan, tidak mau atau menunda punya anak, akhirnya Tuhan izinkan setan masuk ke dalam Taman Eden. Perhatikan ya. Setan itu tidak mungkin bisa masuk Taman Eden kalau Tuhan tidak izinkan. Tetapi kitab Yeskiel menyatakan engkau pernah ada di Eden. Loh kenapa Tuhan izinkan? Ya boleh aja saya tafsirkan. Karena Tuhan kesel sama si Adam dan Hawa. 5.000 tahun ditunggu-tunggu. Gak punya anak. Berbicara 5, berbicara. Hei, lihat, Tuhan melihat. Ini kok berontak. Karena pemberontakan, yang memang gak disebut itu pemberontakan, tapi kita harus bisa menafsirkan. Tuhan setia kepada firman-Nya, engkau melawan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Itulah dosa yang pertama yang dilakukan manusia. Berontak, tidak mau atau menunda punya anak. Saya mengajar kepada saudara, ingat, dosa yang pertama itu bukan di Taman Eden. Ya, ketika mereka makan buah, bukan.
Itu dosa selanjutnya. Dosa yang pertama adalah selama 5 hari, selama 5.000 tahun. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan saya tafsirkan Tuhan murka, dia izinkan setan masuk ke Taman Eden. Ya, ingat manusia itu ketika diciptakan ditaruh di Taman Eden, tidak mungkin setan bisa masuk tanpa izin Tuhan. Tetapi karena manusia ini berontak, Tuhan izinkan dia masuk ke Taman Eden untuk mencobai Hawa dan Adam. Akhirnya jatuh. Tetapi kasih Tuhan sangat luar biasa bagi ciptaan. Dia mau selamatkan. Ya inilah skenario Tuhan lah secara besar. Ya. Dan untuk memulihkan kembali kondisi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Hawa bisa tertipu karena dia dengar mulut setan. Setan berfirman, Hawa ngikut. Jatuh dalam dosa. Karena itu untuk memulihkan keadaan manusia yang jatuh dalam dosa. Tuhan berfirman untuk menyelamatkan manusia. Karena itu dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Akan manusia ciptaannya. Sehingga dia berikan anak yang tunggal untuk barang siapa yang percaya kepada dia. Pasti selamat. Barang siapa yang percaya kepada firman. Hawa jatuh karena percaya firmannya setan. Manusianya bisa selamat apabila percaya akan firman yang Tuhan nyatakan. Karena itu skenario Tuhan yang sangat luar biasa. Melalui bangsa yang dipilih. Terpilihlah bangsa Israel. Karena leluhur yang sangat mengasihi Tuhan. Sehingga bangsa ini dipilih. Dan melalui bangsa inilah Tuhan mulai menyampaikan firman-Nya. Setan berfirman, manusia jatuh dalam dosa. Firman ini diberikan Tuhan kepada manusia melalui Moshe, melalui bangsa Israel. Ketika firman ini dinyatakan, yang percaya selamat. Yang nggak percaya ya binasa. Itulah cara Tuhan, dia mengutus orang. Melalui 12 suku ini terpilih satu suku. Yang kita kenal suku Lewi. Ya, melalui suku ini seharusnya firman Tuhan diwartakan ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi suku ini atau bangsa ini juga memberontak terhadap Tuhan. Ya. Tapi kita mengucap syukur dengan cara Tuhan. Ya. Dia datang sebagai juru selamat Yeshua. Dia juga mengutus para rasulnya untuk memberitakan kabar firman yang murni, Torah yang murni. Yang dahulu diberikan melalui bangsa Israel. Sudah ditambah dikurangi dengan tradisi-tradisi. Perjanjian yang pertama, perjanjian darah yang pertama antara Bapa Yahweh dengan manusia melalui bangsa Israel telah diingkari oleh bangsa ini. Karena itu perjanjian yang kedua, perjanjian antara Bapa Yahweh melalui Yeshua Mashiach, juga perjanjian darah. Perjanjian darah yang pertama, darah kambing, darah domba dengan Tuhan. Antara bangsa Yesaya khususnya dan Bapa Yahweh. Perjanjian untuk mereka mentaati Torah yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Tapi kenyataan membuktikan bangsa ini memberontak. Akhirnya Tuhan cerai-beraikan. Bahkan juru selamat yang mereka nanti-nantikan mereka tolak.
Tetapi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan di antara sekian banyak bangsa ini. Ada orang-orang rasul-rasul yang Tuhan kirimkan untuk kita. Sehingga timbullah perjanjian yang kedua, kata Yeshua. Darahku, darah perjanjian anggur ini adalah darahku. Perjanjian yang baru. Yang setiap bulan paling sedikit kita diingatkan. Itulah perjanjian yang baru. Perjanjian antara Bapa Yahweh dengan manusia seutuhnya. Termasuk saudara dan saya. Dia berikan firman-Nya. Yesus berkata, akulah firman yang hidup. Roti, apabila orang memakan roti, yaitu dagingku, dan meminum anggur yang adalah darahku, mereka akan selamat. Hidup selamanya. Ya, kita mengucap syukur dalam perjalanan hidup ini. Ya, kita dijanjikan oleh Tuhan berdasarkan apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-9. Wahyu 5 ayat ke-10. Engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Saudara dan saya saat ini, oleh kasih kemurahan Tuhan, sedang dipersiapkan untuk menjadi imam-imam dan raja-raja yang akan memerintah bersama dengan Dia sesuai dengan apa yang dijanjikannya 1000 tahun lamanya di muka bumi ini. Ya, tetapi sebagaimana apa yang kita baca tadi, para imam ini dalam mengadili pembunuh-pembunuh itu, mereka harus benar-benar terikat dengan Torah, bukan dengan kepikiran mereka. Saya tanggap, Anam tadi kan paku atau pasak. Ya, jadi imam itu harus mengadili sesuai dengan Torah. Itu dahulu orang Lewi dan kita, karena kita dijanjikan Tuhan. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Karena itu setiap doa pembukaan, setiap apa yang saya ajarkan kepada saudara, kita memohon oleh kasih kemurahan Tuhan, melalui firman-Nya, melalui pribadinya, kita dibentuk sehingga kita memiliki jiwa seperti Adonai Yeshua Mashiach. Mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sikap hidup seperti Tuhan Yeshua Mashiach. Terpaku kepada Yeshua. Kenapa? Kita akan menghakimi bersama Dia. Bukan dengan kepikiran kita. Sama seperti dahulu orang Lewi. Bukan dengan kehendak Dia, tetapi Dia harus terpaku kepada Torah. Harus menghakimi orang yang pembunuh-pembunuh ini sesuai apa kata Torah. Dan itulah bagian kita saat ini. Dia sedang mempersiapkan saudara dan saya. Nah, kita akan memerintah bukan dengan kepikiran kita lagi. Ya. Tetapi dengan jiwa Yeshua Mashiach. Torah Yeshua Mashiach sudah menjadi bagian hidup kita. Dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. 1000 tahun lamanya. 1000 tahun itu ya bukan sedikit. Ini kan tadi memerintah di atas bumi. Ya. Kita lihat lagi Wahyu pasal ke-20. Ayat ke-6. Kalau saudara baca kitab Wahyu enak ya. Dulu kalau baca itu aduh susah. Tapi lama-lama enak juga baca. Baca itu janji-janji Tuhan. Perhatikan. Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya. Dan apa? Mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Nah ini yang kita imani. Ya. Ini yang kita cita-citakan. Tetapi untuk mendapatkan ini semua, tergantung bagaimana usaha kita. Untuk mau bukan saja membaca, memahami, mengobservasi, mengerti firman, tetapi belajar mempraktekkan.
Karena firman Tuhan berkata, apabila saudara dan saya sungguh-sungguh mau melakukan apa yang diajarkan oleh 5 jawatan ini. 5 jawatan, baik itu rasul, baik itu nabi, baik itu penginjil, baik itu gembala maupun itu pengajar. Firman yang mereka terima dari Tuhan diajarkan kepada kita. Dan apabila kita mengikutinya seutuhnya dengan pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya akan dibimbing oleh Roh Kudus melalui firman yang bukan saja kita dengar, kita baca, kita mengerti, tapi kita praktekkan. Supaya kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar tentang Tuhan. Karena kita memiliki pengenalan yang penuh, kita akan menjadi manusia sempurna. Kita baca ayat Efesus pasal keempat. Ayat ke-13. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan, kepenuhan Hamasiah. Artinya tergantung kepada kita pribadi lepas pribadi. Karena itu Filipi pasal 2 kita baca ayat ke-12. Filipi 2 ayat 12. Maka dari itu hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku. Perhatikan, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan itu tergantung pribadi kita masing-masing. Bukan tergantung kepada suamimu. Bukan tergantung kepada istrimu. Bukan tergantung kepada gembalamu. Bukan tergantung kepada orang tuamu. Tergantung kepada dirimu pribadi. Karena itu mari sesuai firman Tuhan kita berlari dengan satu tujuan. Dengan mata yang tertuju hanya kepada Yeshua Masiah. Untuk mendapatkan hadiah, yaitu mahkota kehidupan. Ya, kita belajar dari apa yang Tuhan katakan. Ya, orang Lewi itu tidak bercampur baur dengan orang-orang suku-suku lain, walaupun itu saudara mereka. Kenapa? Tuhan mau kasih lihat orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Dia harus dapat menjaga diri, jangan sampai tercemar oleh lingkungan sekitar. Mereka harus benar-benar terpaku kepada Torah yang Tuhan berikan. Ya, kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan sebagai imam-imam. Kita hidup di tengah dunia dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Ya, dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin mampu untuk dapat bertahan hidup di dalam kebenaran, kesucian dan kekudusan. Tetapi ada tertulis, ketika Tuhan berbicara kepada si setan, si jelek ini, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia hidupnya baik. Ya, kita lihat ya. Karena kenapa kita lihat ini? Karena Ayub itu kan manusia yang hidup di tengah lingkungannya. Tetapi firman Tuhan katakan. Kita lihat Ayub pasal 1. Ayat ke-8. Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Seorang yang saleh, jujur, yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Perhatikanlah kata-kata Tuhan. Ya. Artinya seorang manusia, kalau dia benar-benar mengandalkan Tuhan, pasti bisa hidup sebagaimana
apa yang tertulis. Ingat, Ayub itu bukan orang Yahudi ya. Ayub itu berdasarkan firman Tuhan dia dari tanah Uz. Dia bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ya, lain jalurnya. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mau kasih lihat. Kalau mau, firman Tuhan kata, Ayub hidup jujur, hidup saleh, hidup menjauhi kejahatan. Di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat ini, dengan kekuatan kita sendiri, kita pun tidak mungkin bisa hidup sebagaimana firman Tuhan. Tapi Bapa Yahweh tahu, karena itu dia berikan kita Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memampukan saudara dan saya untuk hidup sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan. Ya, hidup saleh, hidup jujur, takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Kalau mau. Tetapi saya percaya kalau Ayub yang bukan keturunan Abraham atau keturunan Israel bisa. Artinya kalau kita mau pun kita bisa. Dan berdasarkan kita Filipi tadi, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Waktu sudah semakin dekat. Ya. Ya, kita akan bisa koreksi diri sendiri. Kita coba terus mengoreksi diri. Semakin ya pengalaman membuktikan, semakin kita mau hidup dalam kekudusan, semakin banyak tantangan. Tetapi saya percaya apabila kita belajar, matikanlah semua keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena itu bukan dari Tuhan, matikan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita diajar dan diberi kemampuan. Sehingga benar-benar hidup terpaku kepada Torah, kepada Yeshua. Terpasak, tidak lepas. Karena kita adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan Tuhan. Untuk kelak bersama dengan Dia menghakimi dunia ini. Ya, dunia ini. Orang dunia ini masih banyak. Tetapi kita bukan menghakimi dengan pikiran kita lagi. Kita menghakimi dengan pikiran Yeshua. Nah, misalnya kita, oh ini saudaraku dulu, ya nggak bisa. Pikirannya udah pikiran Yeshua. Ya, mari kita sama-sama belajar, saudara belajar, saya belajar. Belajar dengan kekuatan firman. Karena firman yang tertanam dalam hati kita. Apabila kita terima dengan lemah lembut, kata ayat 1 ayat terakhir, Yakobus 1. Ayat ke-21 yang sering kali kita baca. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam. Yang dapat menyelamatkan jiwamu. Pikiran, perasaan, kehendak adalah jiwa. Kalau dengan pertolongan Roh Kudus, kan dikatakan di sini. Singkirkan kotoran-kotoran, semua yang bukan dari Tuhan. Belajar menyingkirkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan Dia akan menolong saudara dan saya. Sehingga ketika kita mendengar firman, dan kita menerima firman itu dengan lemah lembut, firman itu yang akan bekerja. Ya, firman yang bekerja ya, bukan kita. Firman itu yang bekerja dan firman itu yang akan membersihkan secara tuntas. Ya, secara tuntas segala sesuatu yang bukan dari Dia. Dengan cara Tuhan, waktu Tuhan. Ya, ketika Dia datang, didapatinya saudara dan saya tidak bercacat celah tubuh, roh dan jiwa kita. Walaupun dalam kenyataan saat ini ya. Saat ini, waduh kita pengen melakukan yang baik.
Tetapi yang muncul yang nggak beres lagi kan. Kita lihat ya, satu tadi ayat terakhir, tapi ini masih ada lagi nih. Kita lihat Roma 7 ayat ke-15. Sebab apa yang aku kerjakan tidaklah aku ketahui. Karena bukan apa yang aku ingini aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku lakukan. Kenyataan ini kan suatu kenyataan. Pengennya hidup benar. Loh, tapi kok yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang tadinya kita inginkan. Tapi saya percaya itu adalah proses ya. Proses yang Tuhan kerjakan. Ya, banyak kan aku pengennya begini, tapi kok jadinya begini. Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, supaya kita semakin lebih lagi bersungguh-sungguh tertanam kepada firman-Nya. Segala macam bentuk kesalahan yang Tuhan izinkan terjadi, jadikanlah itu suatu pengajaran untuk kita semakin lebih hati-hati dalam menjalani hidup. Ya, ada lubang 1 jarum aja. Umpamanya punya kontainer, ada 1 jarum aja lubang. Itu akan membuat kontainer itu yang terisi air akan habis. Ya. Tetapi kita percaya dengan pertolongan Tuhan, celah-celah yang masih bisa dimanfaatkan oleh si jahat. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita mohon pertolongannya sehingga semua celah, semua kesempatan dengan cara Tuhan tutup. Karena ada tertulis, jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada setan. Tuhan tahu kita mempunyai kekuatan yang sangat terbatas. Tapi apabila kita belajar hidup di dalam Dia, mengandalkan Dia, maka Dia yang berperang ganti kita. Sehingga pada akhirnya oleh kasih kemurahan Tuhan, ya, kita akan bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama Dia sampai selamanya. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.